Nisa. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan media alat peraga sistem peredaran darah pada manusia untuk kelas 8, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 prosedur pengembangan. Bab 1 A. Latar belakang. Materi IPA di jenjang pendidikan SMP terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang terorganisir secara sistematis mengenai manusia dan alam sekitarnya. Fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ditemukan melalui metode ilmiah. Karena proses belajar IPA mencakup penguasaan berpikir, penguasaan motorik, maka pembelajaran IPA tidak dapat dilepas dari metode ilmiah. Media memiliki peran yang sangat penting karena dapat memvisualisasikan secara langsung bentuk, proses, atau struktur dari suatu benda. Media juga merupakan perantara guru dengan peserta didik sehingga peserta didik mampu menangkap dan menerima pesan dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pembelajaran tentang sistem peredaran darah manusia meliputi alat peredaran darah dan proses peredaran darah. Proses peredaran darah manusia sangat sulit diajarkan. Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, dibutuhkan suatu alat bantu atau media yang dapat menggambarkan proses itu. Pada umumnya, media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sistem peredaran darah adalah media dua dimensi berupa penampang alur aliran darah torso tubuh manusia. B. Rumusan masalah. Bagaimana konsep cara kerja dari alat sistem peredaran darah? C. Tujuan. Tujuan dari alat peraga ini adalah untuk mengetahui konsep cara kerja yang sesuai dengan sistem peredaran darah pada manusia. D. Manfaat. Alat peraga memiliki peran untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep. Menurut Anderson dan Cardwell, seorang siswa memiliki kemampuan memahami jika siswa tersebut mampu mengkonstruksikan makna dari pesan pembelajaran. 2. A. Deskripsi teori. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 2. Alat peraga. Alat peraga adalah alat benda yang digunakan untuk memperagakan fakta atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata. Membantu guru untuk mencegah terjadinya verbalisme pada peserta didik. Ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen dasar yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi darah. Darah memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mengangkut sari makanan dari usus ke jaringan. Yang kedua, menjaga tekanan osmosis antara arah dan jaringan-jaringan sel tetap normal. Yang ketiga, menjaga keseimbangan basa dalam darah. 4. Sebagai alat pertahanan terhadap serangan atau gemburan penyakit. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama, jantung sebagai pemompa darah. Yang kedua, darah sebagai medium transportasi. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai saluran darah. Komponen penyusun darah. Yang pertama, leukosit. Berfungsi melawan kuman secara fagositosis, dibentuk oleh jaringan retikuloendotelur di sumsum tulang belakang untuk granosit dan kelenjar limpa untuk agronosit. Yang kedua, eritrosit. Ciri-ciri dari sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin, protein yang mengandung senyawa hemin dan Fe untuk mempunyai daya ikat terhadap O2 dan CO2. Terbentuknya bikonkaf dibentuk oleh sumsum tulang merah pada tulang pipa atau tulang pipi. Yang ketiga, keping darah. Trombosit tidak berinti dan mudah pecah. Bentuk tidak teratur, ukuran sel kecil kira-kira sepertiga ukuran sel darah merah. Berperan dalam pembukaan darah, terdapat 200-300 butir trombosit dalam setiap milimeter kubik darah.
Perbandingan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama, tempat. Pembuluh arteri berada di dalam dan tersembunyi. Yang kedua, pembuluh vena. Dekat pembuluh tubuh, tampak kebiru-biruan. Yang kedua, dinding pembuluh. Tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh vena tipis, tidak elastis. Yang ketiga, aliran darah. Dari jantung, pembuluh vena menuju jantung. Yang keempat, denyut. Pembuluh arteri denyut terasa, pembuluh vena tidak terasa. Katup. Pembuluh arteri hanya satu di tempat dekat jantung, pembuluh vena di sepanjang pembuluh. 6. Jika terluka, darah memancar keluar, pembuluh vena tidak memancar, hanya menetes. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah ada dua. Yang pertama, proses peredaran darah kecil. Secara sederhana, sirkulasi peredaran darah kecil adalah vertikal dexter, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium sinester atau jantung, paru-paru jantung. Peredaran darah besar. Secara sederhana, sirkulasi peredaran darah besar adalah ventricle sinester, aorta, arteri, arteri viola kapiler, venula, vena, vena cava superior, vena cava inferior, atrium dexter. Kerangka berpikir. Dalam pembelajaran IPA, selain bahan ajar, maka sangat diperlukan suatu alat bantu yang dapat mempermudah siswa dalam memahami suatu konsep atau materi pembelajaran. Alat peraga 3 dimensi ini merupakan alat peraga pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Di samping itu, juga dapat membangkitkan minat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bab 3. Prosedur pengembangan. A. Langkah-langkah pengembangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian R&D. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Di mana langkah-langkah pengembangan metode R&D yang pertama, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, dan uji coba produk. Penjelasan dari tabel tersebut. Yang pertama, potensi dan masalah. Penggunaan alat peraga sebagai sarana pendamping dalam pembelajaran IPA yang siswa masih merasa bingung dan kurang mengerti konsep materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pengumpulan alat dan bahan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, desain produk. Produk didesain dengan tepat mulai dari pemilihan bahan, susunan produk. Yang keempat, validasi produk. Validasi produk ini akan dilakukan oleh dosen pembimbing mata kuliah rekayasa alat-alat labor. Revisi produk. Revisi produk kali ini mengacu kepada masukan-masukan yang diperoleh oleh para ahli. Yang keenam, uji produk. Produk ini akan dilaksanakan ketika UAS rekayasa alat-alat labor. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi potensi masalah yang ada di sekolah. Masalah yang ditemukan adalah siswa banyak yang kurang paham dengan materi sistem peredaran darah karena siswa masih diminta untuk membayangkan bagaimana proses itu. Maka, dari itu, penulis membuat alat peraga sistem peredaran darah yang sesuai dengan alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah data tentang perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Informasi pendukung yang digunakan untuk mengembangkan alat peraga ini. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan digunakan untuk mengembangkan model alat sistem peredaran darah pada manusia untuk siswa SMP kelas 8. Desain pengembangan alat peraga sederhana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian model alat sistem peredaran darah pada manusia yang didesain dengan langkah mengumpulkan alat, bahan yang akan diperlukan dalam proses pembuatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembuatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan alat dan bahan. Yang dilakukan untuk membuat alat peraga ini membutuhkan 6 buah botol, 2 botol untuk serambi kiri dan serambi kanan, 2 botol untuk bilik kiri dan bilik kanan, 1 botol untuk seluruh tubuh, dan 1 botol lagi untuk paru-paru. Yang kedua, gunakan selang transparan sekitar 3 meter untuk dijadikan sebagai pembuluh darah. Yang ketiga,
Katup jantung yang dibutuhkan selang, 2 buah Goltry, 2 buah per dari pulpen yang bisa bergerak membuka dan menutup. Yang keempat, lubangi bagian tutup dan dasar botol sebesar ukuran selang. Lalu, rangkai botol seperti contoh alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Yang kelima, rangkailah alat peraga tersebut dan kemudian tempelkan pada triplek. Yang keenam, kemudian rangkai botol yang telah jadi tadi diisi air dengan warna merah sebagai darah. Yang keempat, validasi desain oleh pakar. Pengembangan model alat sistem peredaran darah pada manusia akan divalidasi oleh dosen pembimbing mata kuliah rekayasa alat-alat labor yang berasal dari jurusan Tadris IPA Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Yesus Riau. Yang kelima, uji produk akan dilaksanakan pada UAS rekayasa alat-alat labor. Metode pengembangan tahap 1. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud adalah memperoleh bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang didapat dalam penelitian dan pengembang ini menggunakan metode wawancara dan uji validasi. Yang kedua, analisis data. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis meliputi kelayakan media pembelajaran. Adapun untuk menganalisis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hasil penilaian dari dosen ahli yang berupa skala Likert untuk mengukur kualitas produk yang dikodekan dengan skala kualitatif, kemudian dilakukan pengubahan nilai kualitatif menjadi kuantitatif dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai 4 sangat baik, 3 baik, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. 3. Perencanaan desain produk. Penelitian ini dimulai dengan melakukan proses perancangan produk. Proses perancangan produk pada penelitian ini dilakukan petunjuk praktikum sebagai pedoman atau gambaran sementara dalam perancangan alat sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, membuat desain alat peraga sistem peredaran darah pada manusia yang mengacu beberapa referensi. Berikut ini adalah gambaran desain awal atau realisasi alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Cara menggunakan alat peraga sistem peredaran darah dalam pembelajaran yang pertama, ketika bilik kiri jantung buatan ditekan air, maka akan mengalir dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi, kemudian menuju ke serambi kanan melalui pembuluh balik. Air tidak bisa masuk ke serambi kiri karena katup jantung kiri menutup dan katup kanan akan terbuka ketika bilik kiri ditekan. Yang kedua, begitu juga ketika bilik kanan ditekan, air akan mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui pembuluh nadi, paru-paru kemudian ke serambi kiri melalui pembuluh balik, katup akan terbuka ketika bilik paru-paru. Yang ketiga, begitu seterusnya cara kerja alat. Gambaran fungsi jantung terhadap sirkulasi darah dilihat secara transparan karena semua alat bahan terbuat dari bahan yang transparan. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.